Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 29 Agustus 2022. Mari bersama-sama saat ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur jikalau hari ini sekali lagi kami boleh diberikan suatu kerinduan untuk membuka hati kami menerima firman Tuhan. Biarlah hati kami menjadi hati yang lembut, yang rindu untuk siap diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh mencelikkan mata hati kami untuk semakin memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami membuka hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 13, ayat yang ke-7 hingga ayat 21. Namun saya tidak akan membacakan semua ayat di dalam Ibrani 13 ayat 7 sampai 21 ini, tetapi saya akan meng-highlight di dalam beberapa ayat. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 demikian. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Dilanjutkan ayat 17 hingga 21. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik, untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini merupakan sebuah bacaan yang mengandung nasihat dan doa bagi saudara-saudara seiman. Keluarga damai yang terkasih dalam Tuhan, memang menjadi orang Kristen bukanlah suatu hal yang mudah. Dan kita juga mengetahui bahwa orang Kristen di abad yang pertama diperhadapkan dengan begitu banyak penganiayaan dan penderitaan. Sehingga menjadi seorang Kristen bukan sekedar cuma soal mereka harus mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka juga diperhadapkan dengan masalah hidup dan mati. Ketika kita membaca surat yang ditujukan kepada orang Ibrani ini, yaitu orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, kita akan menemukan bahwa ada suatu kebingungan yang mereka alami berkaitan dengan status mereka sebagai umat pilihan, dengan status mereka yang baru yaitu sebagai orang Kristen. Mereka memang menjadi Kristen, tetapi tidak secara otomatis mereka harus meninggalkan keyakinan atau praktek agama Yahudi. Hal ini memang menjadi satu hal yang memberi keuntungan tersendiri, sebab kita tahu bahwa orang Kristen di masa itu sangat dibenci, mereka tidak disukai, dan begitu banyak upaya-upaya penganiayaan dan hambatan yang harus mereka alami ketika mereka beriman di dalam mengikut Kristus. Mereka pun juga harus tetap menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan agama Yahudi. Dan karena itulah hidup mereka juga bisa menjadi lebih mudah
dan terhindar dari berbagai tekanan. Sebab waktu itu agama Yahudi merupakan agama yang legal, sedangkan agama Kristen tidak. Keluarga damai saat itu jemaat diingatkan bahwa apa yang dilakukan dalam ibadah-ibadah di kemah suci, kemudian di bait Allah, semuanya telah disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Jika korban yang dipersembahkan oleh imam dalam dunia PL harus diulang terus-menerus, maka sekarang Yesus Kristus telah menjadi imam besar bagi kita dan bukan hanya itu, dia juga telah menjadi korban yang sempurna yang dipersembahkan satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga orang-orang Kristen yang masih mengikuti upacara-upacara agama Yahudi sebenarnya menyangkal, menolak karya penebusan agung yang dikerjakan Tuhan Allah di dalam Yesus. Mereka menginjak-injak anak Allah, seperti yang dinyatakan di dalam Ibrani 10 ayat 29. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayakan dirinya kepada Allah dan menerima apa yang dilakukannya dalam Yesus, mereka lah yang akan memperoleh hidup atau keselamatan. Jadi intinya keluarga damai, penulis Ibrani ini mau memberi penekanan bagi para pembacanya bahwa di dalam kehidupan Kristen, keselamatan itu diperoleh bukan hanya karena usaha manusia, melainkan semata-mata hanya karena kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus. Nasihat ini memang berat untuk dilakukan, karena itulah penulis Ibrani ini mendaftarkan banyak saksi yang diambil di dalam Perjanjian Lama sebagai contoh bagi mereka, bahwa orang Kristen yang setia pun memperoleh hal yang sama. Dan pengalaman iman mereka seharusnya mendorong setiap orang Kristen lainnya untuk mengarahkan seluruh kehidupan mereka kepada Yesus sebagai teladan dan pusat kehidupan. Secara khusus di dalam pasal 13 ini, penulis memberikan nasihat tentang bagaimana menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang hidup berdasarkan kemurahan Allah. Penulis Ibrani mau memberikan nasihat atau pengajaran bahwa kehidupan Kristen yang sejati bukan hanya bicara soal iman atau hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi iman yang sejati juga tampak dalam kehidupan sehari-hari, nampak dalam hidup persekutuan. Karena itu keluarga damai, supaya nasihat yang diberikan ini bukan hanya berhenti pada teori atau hanya sekedar kata-kata saja, maka penulis pun memberikan contoh konkret yang dapat diteladani oleh jemaat, yang dapat kita baca pada ayat 7-8 dan juga ayat 17, yaitu tentang para pemimpin. Para pemimpin ini telah memberikan berbagai hal yang dapat diteladani oleh jemaat, dari apa yang telah mereka lakukan di dalam pelayanan, bahkan sampai mereka sudah tidak ada lagi di dunia. Apa yang diteladani dari mereka? Yaitu kesetiaan, ketekunan, ketaatan. Teladanilah iman mereka. Sebagai implikasinya di ayat 17, para pemimpin juga selain patut diteladani, mereka juga patut untuk dihormati, dihargai, didoakan. Karena panggilan, komitmen, tanggung jawab, dan pelayanan yang mereka lakukan dengan tekun. Sekalipun memang respon jemaat tidak menentukan pelayanan berjalan atau tidak, tetapi dapat membuat prosesnya menjadi menyenangkan atau menyakitkan. Sehingga harapannya akan tercipta keseimbangan, yaitu terciptanya kehidupan yang saling menghargai. Adanya semangat untuk bekerja sama antara umat dan pemimpin. Demikian juga seharusnya kehidupan kita di masa kini. Keluarga damai yang terkasih, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita pun juga boleh hidup dengan menghargai para pemimpin-pemimpin kita. Dengan kita pun juga boleh menguatkan mereka di dalam doa-doa kita, mensupport di dalam kehidupan pelayanan mereka, di dalam panggilan mereka. Dan bersama-sama kita hidup di dalam kesatuan hati yang saling menghargai dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jika memiliki Engkau Tuhan sebagai pemimpin di dalam kehidupan kami. Kami pun juga bersyukur untuk para pemimpin yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami, baik sebagai mereka para pemimpin di dalam bangsa dan negara kami, ataupun para pemimpin di dalam kehidupan gereja kami, ya Tuhan. Kiranya Tuhan, kami diberikan kesatuan hati, diberikan suatu kekuatan untuk saling menghargai satu dengan yang lain, ya Tuhan, sehingga kami boleh juga saling menguatkan di dalam kehidupan kami, baik kami sebagai pemimpin ataupun kami sebagai jemaat. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang juga boleh mengikat kami dengan kasih yang semakin mempersatukan dan semakin menyempurnakan.
Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.